wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Rusvitasari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran PPL 2, aksi yang pertama, mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi pokok unsur-unsur intrinsik pada cerpen. Selamat menyaksikan. Berdiri. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi anak-anakku, silakan duduk kembali. Ini wajahnya ceria-ceria ini. Ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Adakah yang tidak masuk? Minta absen ya. Absen dulu. Devina Areta. Oke, ada. Dema Alfat. Oke. Diki. Faras Hasim. Ramadan. Keisha. Kemudian Emrah. M. Saiful Anam. Kemudian Nafisa, Nailul Munah, Rajin Tiat, oh ini sudah pindah itu ya, kita sebut terus. Silvara Nasya, Safa, Tasya, Yahya. Oke, sudah komplit 14. Sudah siap menerima pelajaran dari saya? Yuk kita mulai dulu dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin? Oke, Mas Ramadan silakan. Tidak mau duduk, gerak. Berdoa mulai. Solid Kids. Sambil tepuk tangan ya.
kegiatan yang pernah kita lakukan beberapa minggu yang lalu, yaitu adalah kegiatan ANBK. Apa itu ANBK? Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Ya, bagaimana soal di ANBK? Sulit atau mudah? Mudah. Ada berapa jenis soalnya? Ada berapa jenis soal? 11. Apa dan apa? Literasi dan numerasi. Kalau yang numerasi mungkin mudah ya. Kalau literasi banyak bacaannya tidak? Iya. Susah atau mudah? Susah. Nah, pembelajaran hari ini nanti akan berhubungan dengan materi yang akan kita ajarkan. Sama-sama dengan literasi. Tetapi nanti literasinya yaitu menulis. Nah, kemarin kita sudah belajar yang namanya apa sih? Unsur intrinsik pada cerita. Melalui apa kemarin? Video. Dan sekarang yang akan kita lakukan adalah melalui suatu gambar. Nah, materinya masih sama unsur intrinsik, hanya beda modelnya. Kalau kemarin kita menggunakan video, sekarang kita menggunakan gambar. Dan nanti yang akan kalian lakukan akan berhubungan dengan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, melalui pengamatan gambar cerita berseri, kalian dapat menganalisis unsur-unsur dalam cerita. Ada unsur intrinsik. Ada berapa kemarin unsur intrinsik? Ada 7. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat membuat cerita pendek, ya, membuat cerita pendek sesuai unsur-unsur intrinsiknya. Nah, sesuai dengan kegiatan literasi kita. Jadi literasi itu ada membaca, ada menyimak. Kemarin kita sudah menyimak, sudah membaca ceritanya. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah menulis. Dipersiapkan dulu alat tulisnya. Oke, sudah dipersiapkan. Nih, dipersiapkan dulu buku dan pulpennya. Sudah siap? Nah, kegiatan yang akan kita lakukan pertama kali yaitu adalah ini mengamati gambar. Di sini Bunita punya 4 gambar. Gambarnya apakah sudah urut? Apakah sudah urut? Sudah belum? Gambarnya sudah urut? Sudah. Gambar apa itu ya? Semut. Ada semut, kemudian ada siapa lagi? Ada belalang. Ada siapa lagi? Kalau dilihat dari gambar, kejadiannya sama atau berbeda? Berbeda. Nah, coba dalam waktu 5 menit, silahkan kalian mengamati gambar-gambar tersebut. Ada 4 gambar. Diamati dulu, dilihat dulu. Mungkin ada yang pernah sedikit melihat cerita atau mendengar ceritanya dari video. Coba dilihat dulu. Oke. Kemudian dimasukkan ke dalam memori kita. Nah, ini sudah cukup? Sudah cukup? Oke. Nah, sekarang kita akan membagi ke dalam kelompok. Karena ada 14 peserta didik, kelompoknya satu kelompok 2 orang saja. Nah, kelompoknya dengan teman sebangunnya. Sudah berpasang-pasangan ya? Ada kelompok 1, kita berikan nama kelompok 1, kelompok 2, 3,
Ada 7 kelompok. Di sini Bu Nita sudah menyiapkan LKPD, lembar kegiatan peserta didik. Di sini sudah ada petunjuknya dan sudah ada gambar yang sama dengan yang Bu Nita tampilkan. Lalu setelah itu nanti di setiap gambar buatlah sebuah cerita. Mungkin 4 sampai 5 kalimat ya. 4 sampai 5 kalimat dituliskan di sini menggunakan unsur intrinsik yang sudah pernah kita pelajari kemarin. Nah, karena setiap kelompok itu berbeda, pasti nanti jalan ceritanya juga akan berbeda. Paham ya? Setelah itu nanti baru menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaan di lembar selanjutnya. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Tidak ada? Kalau begitu Bu Nita bagikan. Satu kelompok, satu ditulis nama kelompoknya dan nomor absen. Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Oke. Silakan ada 4 gambar ya, ada 4 gambar dengan cerita masing-masing gambar 4 sampai 5 kali mengenalkan sebuah cerita. Kita ini tadi luar biasa, tapi bagus sekali. Sambil kita senyum, wow. Dari cerita yang kamu buat. Tadi kan kamu sudah membuat cerita, ya. Dari pertama, gambar pertama, kedua, ketiga sampai keempat. Yuk, yang lainnya perhatikan sambil menyiapkan pertanyaan atau masukan untuk kelompok yang sudah maju. Ya, silakan. Mulai nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasya dan nama saya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu menentukan sebuah cerita dari gambar dan menentukan
Iya, sepanjangnya semut sama belalang. Jadi orang lain ya. Kalau yang pertama itu bicara siapa? Kalau yang ketiga yaitu ya tidak ada orangnya. Oke, ada lagi yang di sini mau bertanya dulu? Iya. Siapa mau bertanya apa? Ini cerita fiksi atau non fiksi? Iya, cerita fiksi atau non fiksi? Fiksi. Kenapa? Kenapa kok fiksi? Dia tidak nyata atau hanya sebuah dongeng. Ada lagi yang mau bertanya? Apa? Mas Remaja mau bertanya apa? Ada berapa tokohnya? Ada 2. Ini dari yang cerita yang dibuat oleh kelompoknya Mbak Tasya ya. Ada berapa? 2. Siapa dan siapa? Selemut dan belalang. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Sudah cukup? Oke, sip. Kembali ke tempat duduknya. Ya. Yuk. Hebat, sekarang sudah bisa merangkai kata-kata menjadi kalimat yang bagus sehingga bisa membuat sebuah cerita. Nah, sekarang kita mau bertanya dulu. Nah, di sini di dalam gambar tersebut kalian sudah bisa buat cerita, sudah bisa menentukan tokohnya. Hampir semuanya tokohnya sama, tetapi jalan ceritanya yang berbeda. Apakah itu tidak masalah? Masalah ya? Oke saja. Karena setiap orang berhak untuk membuat ceritanya dari sudut pandangnya masing-masing. Nah, dari sini ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjut. Coba pembelajarannya bagaimana? Nah, kalau begitu, sekarang kalian coba kita membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kesimpulannya apa dari pembelajaran hari ini? 2. Unsur intrinsik. Iya, unsur intrinsik memiliki berapa? 7. Iya, dari cerita yang kita buat tadi kita punya 7 unsur intrinsik. Jadi yang sudah kita tulis. Yang pertama kita harus punya apa kalau membuat cerita? Tema. Harus punya tema. Temanya tentang apa ini tadi? Temanya tentang apa? Apa? Iya, temanya tentang apa? Kehidupan ya. Tentang kerja keras, kerja sama. Boleh? Kerja keras, kerja sama. Kerja sama dan kerja keras antara siapa dengan siapa? Iya, belalang dengan semut. Yang kedua, unsur yang kedua. Alurnya bagaimana? Maju, diceritakan dari awal dulu ya, sesuai dengan gambar yang pertama. Kemudian yang ketiga, kita harus menentukan apa kalau mau membuat cerita? Tokohnya. Ada berapa tokoh tadi? 2. Siapa dengan siapa? Belalang dengan semut. Memiliki watak tidak? Iya, wataknya bagaimana? Wataknya kalau yang semut bagaimana? Baik, terus kemudian pekerja keras. Kalau yang belalang bagaimana? Iya, malas. Adakah tokoh yang protagonis dan antagonis? Ada. Siapa yang protagonis? Semut. Kalau yang antagonisnya? Ya, tadi mengejek dulu. Kemudian setelah kita menentukan tokohnya, harus apa dulu yang keempat? Iya. Dalam cerita itu harus punya latarnya. Latar cerita. Ada berapa latar cerita? 3. Yang pertama ada suasana, kemudian waktu, tempat. Suasananya bagaimana dari cerita itu? Ada yang menyedihkan. Mana yang menyedihkan? Pas apa batasnya? Iya, pas belalang kedinginan. Ada lagi suasana
bahagia bagaimana? Ketika sebut apa batasnya? Membantu. Iya, membantu jualan. Betul. Kemudian latar yang berikutnya apa? Waktu. Latar waktu. Latar waktunya apa? Pagi. Iya, musim panas dan awal musim dingin. Selama menentukan latar, yang kelima harus ada apa? Iya, sudut pandangnya apa tadi masyarakat? Orang ketiga. Kemudian ada lagi gaya gaya bahasanya bagaimana? Gaya bahasa sehari-hari yang santai, ya, supaya bisa dipahami oleh pembaca. Terakhir, amanatnya. Amanatnya yaitu bagaimana tadi? Iya, jika kamu ingin sukses maka berusahalah. Dan ada lagi tadi yang menulis amanat yang lain apa? Iya, ada saatnya kita bekerja, ada pula saat kita bermain. Seperti yang sudah kalian lakukan. Kalau mulai belajar ya belajar, kalau mulai bermain ya bermain. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Sudah paham unsur intrinsik? Sudah. Kalau begitu kita akan memberikan soal. Ada 10 soal, nanti diberi nama masing-masing ya, dengan nomor absennya. Soal dalam bentuk pilihan ganda. Ada bacaan? Silakan dengan teman sebarunya. Nomor 1 yang membaca soal Mas Dema. Iya, yuk Mas Dema. Ya, Raja. Nomor 10 amanatnya yaitu kita bersabar dalam menjalani hidup. Jadi belajar kalian bagaimana pembelajaran hari ini. Ini boleh dikumpulkan ke garis. Bila pembelajaran hari ini sudah selesai, kalian sudah mengisi refleksi dari kita. Dan ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya dulu? Tidak ada? Sudah cukup? Nah, besok kita hari apa? Minggu. Oke, terakhir kita menyanyikan udara. Gundul-gundul palu. Siapa yang mau memimpin? Bagian Mas, kalian mulai. Bagian berikutnya 1, 2, 3. Gundul-gundul palu. Lumpe-lumpe palu. Lumpe-lumpe palu.
もう忘れられない